Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang Resti, seorang gadis berhijab berusia 24 tahun dari Jawa Tengah. Ia hidup sederhana bersama keluarganya, membantu ibu di rumah dan ayah di sawah. Namun Resti punya mimpi. Ia ingin mandiri dan memiliki penghasilan sendiri. Sampai akhirnya, ia bertemu teman lamanya yang baru pulang bekerja dari luar negeri, membuat Resti terinspirasi untuk mengikuti jejak yang sama. Perjalanan itu membawanya jauh dari kampung halaman, hingga ia bekerja di rumah seorang pria bernama Hussein, pensiunan pilot yang sakit dan hidup sendirian. Dari sinilah jalan hidup Resti berubah drastis. Hubungan mereka semakin dekat, hingga Hussein melamar Resti dengan satu permintaan terakhir sebelum ajal menjemput. Pernikahan pun terjadi, tetapi takdir membawa kejutan yang tak pernah dibayangkan Resti sebelumnya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Resti adalah seorang gadis cantik berhijab berusia 24 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia dikenal lembut, sopan, dan rajin membantu orang tuanya. Wajahnya teduh, tutur katanya halus, membuat siapa saja merasa nyaman di dekatnya. Meski hidup di keluarga yang berkecukupan, Resti tidak pernah manja atau berlebihan dalam permintaan. Pagi hari ia selalu bangun lebih awal, membantu ibunya menanak nasi, menyiapkan sayur, dan menyapu halaman rumah yang dipenuhi dedaunan kering. Setelah itu, ia ikut menemani ayahnya sebentar di sawah, membawa bekal sederhana berupa teh hangat dan tempe goreng. Kehidupan desa yang tenang membuat Resti tumbuh sebagai pribadi yang rendah hati. Namun, jauh di dalam dirinya, ia menyimpan satu impian besar yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari-hari Resti tampak berjalan biasa, tetapi sebenarnya penuh makna. Ia terbiasa mendengar suara ayam berkokok di pagi hari, diikuti kicauan burung yang hinggap di pohon jambu depan rumahnya. Bau tanah basah selepas hujan selalu menenangkan hatinya, seolah mengingatkannya betapa berharganya kampung halaman. Setiap sore, Resti duduk di teras rumah sambil mengupas sayuran bersama ibunya. Kadang, ia tersenyum sendiri membayangkan masa depan yang berbeda, masa depan di mana ia bisa mandiri dan membahagiakan orang tuanya. Meskipun hidupnya tak pernah kekurangan, Resti sering merasa bahwa ia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi anak yang berbakti di rumah. Ia ingin memberikan sesuatu yang nyata untuk keluarganya. Dalam hati, Resti berjanji bahwa suatu saat nanti ia akan mewujudkannya. Ayah Resti adalah seorang petani yang tekun, menghabiskan sebagian besar waktunya di sawah. Setiap kali Resti mengantar makanan, ia selalu melihat ayahnya bekerja dengan penuh semangat meski di bawah terik matahari. Peluh yang bercucuran di wajah ayahnya menjadi pengingat bahwa kehidupan tidak pernah mudah. Ibunya, di sisi lain, adalah sosok perempuan tangguh yang mengajarkan arti kesabaran. Dari kedua orang tuanya, Resti belajar tentang kerja keras dan keikhlasan. Kadang, hatinya terenyuh melihat tangan ayahnya yang mulai keriput dan punggung ibunya yang sering pegal karena terlalu lama menanak nasi dalam jumlah banyak. Itulah alasan mengapa Resti merasa tidak cukup hanya tinggal di rumah. Ia ingin berbuat lebih. Ia ingin ikut meringankan beban mereka. Meski begitu, Resti tetap mencintai kehidupannya di desa. Ia menikmati keakraban dengan tetangga, suara adzan maghrib yang menggema dari masjid kecil, dan suasana malam yang penuh bintang. Tetapi di balik ketenangan itu, ada perasaan kosong yang sesekali datang. Ia merasa hidupnya berjalan begitu saja tanpa arah yang jelas. Setiap kali melihat temannya yang sudah bekerja atau merantau, Resti bertanya dalam hati, "Kapan aku bisa seperti mereka?" Meskipun ia tidak pernah mengeluh, ada kalanya ia menangis diam-diam di dalam kamar, merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia tidak bersyukur, tetapi karena ia ingin lebih berarti. Ia ingin memiliki cerita yang berbeda, cerita tentang perjuangan yang bisa dikenang. Pada malam-malam tertentu,
Resti menatap langit dari jendela kamarnya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar diberi jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia ingin bekerja, ingin memiliki penghasilan sendiri, dan ingin sekali membahagiakan kedua orang tuanya dengan hasil keringatnya sendiri. Doanya sederhana, tetapi keluar dari hati yang paling dalam. Ia percaya, setiap usaha yang disertai doa pasti akan ada jalannya. Meski ia belum tahu bagaimana caranya, Resti yakin bahwa suatu hari ia akan menemukan kesempatan itu. Dan tanpa ia sadari, doa-doa itu perlahan akan membawanya pada takdir yang begitu besar. Takdir yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Suatu siang yang cerah, Resti sedang berjalan pulang dari pasar setelah membantu ibunya membeli beberapa kebutuhan dapur. Saat melewati jalan desa yang dipenuhi pepohonan jati, ia melihat seorang wajah yang sudah lama tak dijumpainya. Ternyata itu adalah Siti, teman lama semasa sekolah yang baru saja pulang dari Arab Saudi. Siti terlihat lebih dewasa, caranya berbicara lebih percaya diri, dan pakaiannya pun tampak rapi serta elegan. Resti menyapanya dengan penuh kehangatan. Lalu mereka duduk di bawah pohon sambil bercerita panjang lebar. Dari percakapan itu, Resti mengetahui bahwa Siti baru pulang setelah bekerja beberapa tahun sebagai asisten rumah tangga. Matanya berbinar saat Siti bercerita tentang pengalamannya, suka duka di negeri orang, serta bagaimana ia bisa membantu keluarganya dengan penghasilan yang dibawa pulang. Hati Resti mulai bergetar. Ada rasa kagum sekaligus rasa penasaran yang muncul dalam dirinya. Hari itu menjadi titik awal perubahan besar bagi Resti. Malamnya, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus teringat kata-kata Siti tentang kehidupan di luar negeri. Meskipun penuh tantangan, ada juga banyak peluang yang bisa mengubah nasib seseorang. Resti membayangkan jika dirinya bisa bekerja seperti Siti, maka ia dapat membantu ayahnya yang letih di sawah dan ibunya yang sering merasa pegal karena pekerjaan rumah. Ia ingin melihat senyum bangga di wajah mereka, senyum yang lahir dari perjuangannya sendiri. Pikirannya berkelana jauh, membayangkan kota-kota asing, rumah-rumah besar, dan kesempatan untuk mengenal dunia lebih luas. Resti sadar, hatinya sudah mantap. Ia ingin mencoba jalan baru itu, meskipun belum tahu bagaimana caranya. Keesokan harinya, Resti kembali bertemu dengan Siti untuk bertanya lebih banyak. Dengan sabar, Siti menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh jika Resti benar-benar ingin bekerja di luar negeri. Ia menekankan bahwa penting untuk mendaftar di agen resmi agar tidak tertipu, karena banyak kasus yang merugikan perempuan desa yang tidak hati-hati. Resti mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya tak lepas dari wajah Siti yang bercerita penuh semangat. Dari sana, Resti tahu bahwa akan ada tes kesehatan, pelatihan singkat, dan berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Hatinya semakin yakin, meski sedikit gugup membayangkan semua proses itu. Namun di balik rasa takutnya, ada keyakinan yang tumbuh semakin kuat. Ia ingin berani mengambil langkah itu, demi keluarga yang ia cintai. Resti kemudian memberanikan diri untuk berbicara kepada orang tuanya tentang keinginannya. Dengan hati-hati ia memilih waktu yang tepat, yakni saat makan malam ketika suasana keluarga sedang hangat. Ibunya menatap Resti dengan kaget, sementara ayahnya hanya terdiam sambil menunduk. Awalnya, mereka merasa berat karena tidak tega melepaskan putri sematawayang mereka pergi jauh. Namun Resti menjelaskan dengan tulus bahwa niatnya bukan untuk meninggalkan, melainkan untuk membahagiakan. Ia ingin bisa membiayai pengobatan ayahnya jika suatu saat sakit, dan meringankan pekerjaan ibunya. Kata-kata itu membuat ayahnya menitikkan air mata, sementara ibunya hanya bisa menghela napas panjang. Akhirnya, dengan berat hati mereka memberi restu, karena mereka tahu Resti melangkah dengan niat yang baik. Setelah mendapatkan restu orang tua, Resti pun segera menuju agen resmi yang disarankan oleh Siti. Di sana, ia menjalani berbagai tahapan mulai dari tes kesehatan hingga wawancara. Rasa gugup sempat membuat keringat dingin membasahi dahinya. Namun ia terus menguatkan diri dengan doa.
Setiap malam sebelum tidur, ia selalu melaksanakan sholat hajat, memohon agar Allah memberi kemudahan dalam jalannya. Perlahan, satu persatu tahapan berhasil ia lalui. Dari dalam hatinya, ada rasa bahagia karena impian yang selama ini ia pendam mulai menemukan jalannya. Ia sadar, keputusan ini akan membawa dirinya jauh dari kampung halaman, namun juga akan membuka pintu takdir baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari sinilah, kehidupan Resti akan benar-benar berubah selamanya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Dengan mata berkaca-kaca, Resti berpamitan kepada ayah dan ibunya di depan rumah sederhana mereka. Tangis ibunya pecah ketika melihat putrinya melangkah ke arah mobil yang akan membawanya ke bandara. Ayahnya menepuk pundak Resti, berusaha tegar meski matanya merah menahan air mata. "Nak, jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan pernah lupakan sholat. Dan ingatlah selalu bahwa doa kami menyertaimu," ucap ayahnya dengan suara bergetar. Resti mengangguk sambil menahan isak, lalu mencium tangan kedua orang tuanya dengan penuh hormat. Perjalanan panjang pun dimulai, meninggalkan desa kecil yang damai menuju negeri asing yang belum pernah ia kenal. Dalam hatinya, ia merasa takut sekaligus bersemangat, karena ini adalah langkah besar pertama dalam hidupnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Resti akhirnya tiba di negara tujuan. Hatinya berdebar kencang ketika ia dijemput oleh perwakilan agen dan kemudian diantar menuju rumah majikan barunya. Rumah itu besar, megah, dan tampak sepi. Dari situlah ia berkenalan dengan Hussein, pria berusia 38 tahun yang ternyata adalah pensiunan pilot. Meski usianya masih muda, penyakit yang dideritanya membuat ia harus berhenti dari pekerjaannya lebih awal. Hussein tampak gagah dengan tubuh tegap dan wajah yang teduh. Namun sorot matanya menyimpan kesepian yang dalam. Resti memperkenalkan diri dengan sopan sambil menundukkan pandangan. Sementara Hussein menyambutnya dengan suara hangat meski sedikit lemah. Ia menjelaskan bahwa tugas utama Resti adalah memasak, membersihkan rumah, serta menyiapkan obat-obatan untuknya. Dari pertemuan pertama itu, Resti merasakan suasana yang berbeda. Ada tanggung jawab besar yang kini harus ia jalani. Hari-hari awal Resti di rumah Hussein terasa penuh penyesuaian. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah yang luas, lalu memastikan obat Hussein diminum tepat waktu. Kadang ia merasa lelah karena pekerjaan yang banyak, tetapi ia selalu melakukannya dengan ikhlas. Hussein sering memperhatikan dari jauh, terkagum pada ketelitian dan ketulusan Resti. Meski sering merasa kesakitan karena penyakitnya, ia selalu tersenyum ketika melihat Resti sibuk di dapur atau berjalan hilir mudik di dalam rumah. Resti pun mulai merasa iba, karena di balik kekayaannya, Hussein hanyalah seorang pria yang hidup sendirian tanpa keluarga di sisinya. Sore hari setelah selesai bekerja, kadang Resti duduk di halaman rumah, merenung sambil menatap langit asing yang berbeda dari desanya. Ia berbisik dalam hati, berharap Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Waktu berjalan, dan perlahan hubungan antara Resti dan Hussein mulai terjalin lebih dekat. Awalnya, percakapan mereka hanya sebatas pekerjaan, makanan apa yang dimasak, obat apa yang perlu diminum, atau hal kecil lainnya. Namun lama-kelamaan, Hussein mulai membuka cerita tentang masa lalunya. Ia bercerita tentang mimpinya menjadi pilot sejak kecil, perjuangannya menggapai karir, hingga akhirnya terpaksa berhenti karena penyakit yang menyerangnya. Ada nada getir di setiap kata yang ia ucapkan, namun juga keikhlasan yang membuat Resti terenyuh. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi kata penghiburan. Di saat-saat itu, Hussein mulai merasakan ada yang berbeda. Kehadiran Resti bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga cahaya kecil yang menghangatkan hatinya yang sepi. Bagi Resti, kehidupan barunya penuh tantangan sekaligus pembelajaran. Ia belajar menghadapi rasa rindu kampung halaman, rasa lelah, bahkan rasa sepi yang terkadang menyergap di malam hari. Namun, setiap kali melihat senyum Hussein setelah makanannya disantap habis, atau mendengar ucapan terima kasih yang tulus, hatinya terasa terbayar.
Ia menyadari bahwa pekerjaannya bukan hanya sekadar membersihkan rumah atau memasak makanan, tetapi juga menjadi teman di tengah kesendirian Hussein. Dalam diam, Resti sering berdoa agar ia mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ia tidak tahu bahwa perlahan-lahan, takdir mulai menuliskan babak baru yang akan mengikat jalan hidupnya dengan pria yang kini menjadi majikannya. Hari demi hari berganti. Bulan demi bulan Resti menjalani kehidupannya di rumah Hussein. Setiap pekerjaan ia lakukan dengan hati, bukan sekadar kewajiban. Ia memasak makanan dengan penuh perhatian, membersihkan rumah hingga berkilau, dan memastikan obat Hussein selalu tersedia tepat waktu. Sikap tulus dan penuh kelembutan itu membuat suasana rumah yang semula sunyi menjadi lebih hidup. Hussein, yang biasanya murung dan pendiam, perlahan mulai tersenyum lebih sering. Ada sesuatu dalam diri Resti yang membuat hatinya tenang. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Resti tak menyadari bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan telah menumbuhkan rasa yang jauh lebih dalam di hati pria itu. Kesepian yang dulu mencekam hidup Hussein, kini mulai tergantikan dengan kehangatan kehadiran Resti. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Hussein duduk bersama Resti di ruang tamu. Udara malam terasa sejuk. Lampu gantung berkilau lembut, menciptakan suasana yang penuh keheningan. Hussein menatap Resti dengan mata yang berbeda. Ada kesungguhan yang jarang ia tunjukkan. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara tentang hidupnya yang rapuh, penyakit yang bisa saja merenggut nyawanya kapan saja, dan ketakutan yang sering menghantuinya. Resti mendengarkan dengan penuh empati. Hatinya ikut terhimpit oleh kesedihan yang dirasakan majikannya itu. Kemudian, dengan nada pelan namun jelas, Hussein berkata, "Resti, sebelum ajal menjemput, ada satu keinginan terakhirku. Aku ingin menikah dengan seorang wanita baik. Wanita yang bisa kudoakan hingga akhir hayat. Dan wanita itu adalah kamu." Kata-kata itu membuat Resti terkejut. Jantungnya berdegup kencang, seakan dunia berhenti sejenak. Malam itu Resti tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi kata-kata Hussein. Ia bimbang antara menerima atau menolak. Sebagai seorang perempuan yang menjaga kehormatan, Resti takut jika keputusannya disalahartikan. Namun di sisi lain, ia juga melihat ketulusan luar biasa dalam diri Hussein. Pria itu bukan hanya seorang majikan baginya, tetapi juga sosok yang membutuhkan kasih sayang dan pendampingan. Resti termenung lama sambil memanjatkan doa, meminta petunjuk dari Allah. Ia memikirkan orang tuanya di desa, bagaimana perasaan mereka jika mengetahui kabar ini. Namun, di dalam hati kecilnya, Resti merasakan sesuatu yang tulus tumbuh untuk Hussein, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Beberapa hari kemudian, dengan penuh keberanian, Resti akhirnya memberikan jawaban. Ia menemui Hussein di ruang tamu, dengan wajah tenang meski hatinya berdebar. "Tuan Hussein, saya sudah berdoa, dan saya percaya keputusan ini adalah jalan terbaik. Jika Tuan benar-benar serius, saya siap menerima," ucapnya pelan namun mantap. Mata Hussein berkaca-kaca, senyum penuh syukur terukir di wajahnya. Hari itu juga, mereka mulai mempersiapkan pernikahan sederhana. Tidak ada pesta mewah atau undangan besar, hanya sebuah akad nikah dengan saksi yang terbatas, namun penuh hikmat. Resti mengenakan gaun putih sederhana dengan hijab yang anggun, sementara Hussein duduk dengan wajah haru, menyaksikan doa-doa dipanjatkan untuk kebahagiaan mereka. Momen itu menjadi titik balik besar dalam hidup keduanya. Setelah resmi menikah, kehidupan Resti berubah. Ia bukan lagi hanya seorang pekerja rumah tangga, melainkan istri dari seorang pria yang pernah ia layani dengan sepenuh hati. Hari-harinya kini diwarnai dengan kebersamaan yang lebih hangat. Mereka makan bersama, saling bercerita, dan saling menguatkan dalam setiap kondisi. Resti merasakan bahwa meski pernikahannya tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, ada ketenangan yang luar biasa di dalamnya. Hussein pun tampak lebih bersemangat menjalani hari-harinya, meski penyakitnya kadang membuatnya lemah. Mereka saling melengkapi, saling mendukung,
dan saling berdoa agar kebersamaan ini bisa berlangsung lama. Namun di balik kebahagiaan itu, takdir sudah menulis jalan yang berbeda, jalan yang kelak akan menguji keteguhan hati Resti lebih dalam. 2 tahun berlalu sejak pernikahan sederhana Resti dan Hussein. Selama itu, Resti menjalani kehidupannya dengan penuh kesetiaan, mendampingi suaminya dalam sakit maupun sehat. Setiap hari ia memastikan Hussein minum obat tepat waktu, menyiapkan makanan yang bergizi, dan memberikan perhatian yang membuat Hussein merasa berarti. Meski penyakit sering melemahkan tubuhnya, Hussein selalu merasa lebih kuat saat melihat Resti di sisinya. Namun, Resti juga tahu, waktu terus berjalan dan kondisi suaminya tidak semakin baik. Ada saat-saat ketika Hussein hanya bisa berbaring lemah, sementara Resti duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat. Dalam diam, Resti sering menitikan air mata, berdoa agar Allah memberi kekuatan untuk melewati ujian ini. Ia tahu, cinta yang dibangun di atas keikhlasan akan selalu diuji oleh perpisahan. Hingga pada suatu malam yang sunyi, saat bulan tampak bulat sempurna di langit, takdir itu akhirnya datang. Hussein terbaring di ranjangnya dengan napas terengah-engah, sementara Resti menggenggam tangannya dengan air mata yang tak terbendung. Dengan suara lirih, Hussein berbisik, "Terima kasih, Resti, karena sudah menemaniku sampai saat ini. Jangan pernah berhenti menjadi wanita baik, dan jangan lupa doakan aku." Kata-kata terakhir itu menusuk hati Resti bagai pisau, meninggalkan luka yang dalam. Tak lama kemudian, Hussein menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah tenang, seakan telah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Sang Pencipta. Tangis Resti pecah, memenuhi kamar besar yang kini terasa kosong. Malam itu, dunia Resti runtuh, dan hidupnya berubah untuk kedua kalinya. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang notaris mendatangi Resti untuk membacakan surat wasiat Hussein. Dengan hati bergetar, Resti mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Ternyata, Hussein telah mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada Resti. Rumah megah, tabungan, dan aset yang ia miliki semua atas nama istrinya itu. Resti terperanjat. Air matanya kembali mengalir deras. Bukan karena harta yang begitu banyak, melainkan karena ia merasakan cinta dan penghargaan terakhir dari seorang suami yang begitu tulus. Wasiat itu bukan sekadar warisan duniawi, tetapi juga amanah besar yang harus ia jaga. Resti menunduk, berdoa agar ia bisa menggunakan semua itu dengan sebaik-baiknya. Setelah mengurus segala hal, Resti akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Perjalanannya pulang penuh kenangan. Setiap langkah seakan membawa kembali bayangan Hussein yang tersenyum hangat. Setibanya di kampung halaman, ia disambut dengan pelukan haru orang tuanya. Mereka tak menyangka, Resti kembali bukan hanya dengan pengalaman luar biasa, tetapi juga dengan amanah besar berupa harta peninggalan suaminya. Namun, Resti tidak silau dengan kemewahan itu. Ia ingat pesan terakhir Hussein dan doa-doa yang selalu ia panjatkan. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menggunakan sebagian besar hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Resti kemudian menyumbangkan banyak harta peninggalan Hussein untuk membangun masjid, membantu anak yatim, dan memberikan santunan kepada keluarga miskin di desanya. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak yatim yang terbantu, hatinya terasa lega, seakan luka dalamnya sedikit demi sedikit terobati. Orang-orang di desanya mulai mengenang Resti bukan karena kekayaannya, melainkan karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Ia hidup dengan sederhana, namun penuh wibawa dan dihormati banyak orang. Dalam hati kecilnya, Resti selalu mengenang Hussein dengan doa, mengingat bahwa pria itulah yang membuka jalan takdir baru baginya. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa doa, kesabaran, dan keikhlasan bisa menuntun seseorang menuju berkah yang tak pernah disangka. Dan di balik segala luka, Resti menemukan kekuatan untuk terus melangkah, membawa cahaya bagi banyak orang.